pendengar semuanya, kembali lagi di podcast Artmax bersama aku Angelika Revi. Dan aku Michelle Alicia. Pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih untuk para interior designer. Karena dalam interior designer itu nggak cuman mendesain interior ya, tapi mereka juga mendesain furniture juga. Iya bener banget, dan seperti yang kita tahu, dalam mendesain interior, khususnya furniture, namanya juga kita kan seorang desainer ya. Pastinya kita harus original dengan ide-ide kita sendiri. Iya, setuju. Ngomongin tentang original, tema kita kali ini itu tentang originality in designing furniture. Wih, pas banget nih. Mungkin ada teman-teman juga yang lagi ambil mata kuliah desain furniture, pasti bermanfaat banget untuk proses mendesain kalian. Nah, daripada kita ngobrol berdua aja nih ya, Jel. Kita bakal sharing-sharing bareng narasumber yang memang sudah berpengalaman di bidang furniture design, yaitu Kak Hendro Hadinata. Halo Kak Hendro, Halo, Angel dan Michelle. gimana nih Kak kabarnya? Baik. Sebelum kita mulai lebih jauh nih Kak, boleh dong Kak perkenalkan diri Kakak dulu. Halo semua, nama saya Hendro Hadinata. Saya product design, ngedesain objek dan furniture design. Sibuk kerjain project apa nih belakangan ini? Lagi ada beberapa project development product dengan brand, juga kelanjutan fase 2 dan fase 3 dengan beberapa brand tersebut. Lagi banyak kerja sama brand nih ya, Kak. Hmm. Sudah berapa lama kakak menggeluti profesi sebagai furniture designer? Dari tahun 2016, berarti sekitar 7 tahun ya. Tapi startednya kita memang sekolah product design, begitu lulus kuliah justru kita belajar ke interior dulu, belajar ke grafik dulu, sampai akhirnya kita penasaran, terus justru belajar di dunia penjualannya, jadi sales di salah satu brand produk interior. Oke, kan ini Kakak udah cukup lama ya terjun di bidang desain. Nah, biasanya yang Kakak desain itu furniture jenis apa sih? Actually kita ngedesain semua objek di dalam interior sih. Jadi seperti lighting, furniture, even material seperti panel, segala macam juga sebenarnya kan semua perlu didesain ya. Sampai objek-objek yang sedikit di luar dari interior. Contohnya kemarin kita baru saja selesai meredesign becak karena diminta oleh salah satu brand untuk meredesign lah. And then kita juga pernah ngerjain paper grinder yang berhubungan dengan alat dapur. So basically we do product design, and then karena kita started dari furniture mungkin lebih banyak dikenal sebagai furniture designer sih. Jadi nggak cuma furniture ya Kak, untuk dekoratif juga mendesain ya? Yes. Oke, jadi kita mulai masuk ke ngomongin originalitas nih. Kalau menurut kakak sendiri, originalitas itu apa sih? Kalau menurut saya ya, originalitas adalah usaha untuk selalu menemukan kebaruan. Jadi menemukan kebaruan dalam hal bentuk, dalam hal konsep, fungsi, maupun tipografi produk sih. Jadi bukan cuma menciptakan sesuatu yang kelihatan baru juga, tetapi memang dari A sampai Z ada kebaruan, ada kebutuhan, ada fungsi di dalam situ. Supaya unik ya Kak ya, berbeda dari yang lain ya. Nah, betul. Kalau untuk kakak membuat suatu karya, menurut kakak kenapa originalitas itu sangat penting? Ya, karena basicnya saya kalau ngedesain sesuatu adalah mesti ada something new yang di-offer kepada khalayak ramai atau kepada market. Jadi kalau tidak ada kebaruan, kenapa kita lakuin itu gitu? Karena kan value-nya berarti kan nggak besar kan. Buat apa buang-buang effort untuk ngelakuin sesuatu yang memang nggak ada kebaruan? Maka itu originalitas ya super penting sih. Dengan adanya originalitas, kebaruan, maka market akan terima dengan cara yang berbeda gitu. Nah, untuk mencapai sebuah orisinalitas dalam mendesain nih Kak, pastinya kan seorang desainer itu butuh ya yang namanya referensi dan inspirasi. Nah, apa sih Kak yang Yes. menjadi referensi atau inspirasi bagi Kakak dalam mendesain furniture yang unik itu? Yang pertama, tradisi kita. Karena tradisi adalah hal yang dilakukan berulang karena hal itu dianggap baik, dianggap benar. Maka itu akan diajarkan kepada anak-anaknya, lantas anak-anaknya mengajarkan kepada anak-anaknya lagi. Jadi tradisi yang bagus, yang kuat, akhirnya kita pegang dan kita olah menjadi sesuatu gitu.
karena dari tradisi kita juga akhirnya keluar storytelling yang bagus kan, yang memang masih dipakai sampai saat ini gitu. And then selain itu adalah produk atau desain yang sellable atau laku di pasaran. Itu inspirasi kita sih. Karena good design pasti harus good sales juga. Terus hal lain adalah material, and then simplicity juga inspirasi kita sih. Produk-produk yang simple, produk-produk yang make sense gitu dengan market. Kalau menurut kakak nih, untuk mendesain furniture yang original dari ide kita sendiri, apakah Hmm. kita boleh atau tidak boleh lihat referensi furniture dari orang lain? Menurut saya boleh, malah harus. Paling penting adalah tahu kan, tahu dulu yang sudah ada di pasar apa. Setelah itu baru kan proses desain kan back and forth ya. Setelah itu baru kita digging lagi yang belum ada apa, kebaruannya apa. Terus value kalau kita keluarin desain yang cukup baru ini apa untuk masyarakat kan gitu, untuk lingkungan, untuk material, untuk banyak hal gitu. Impact-nya sih menurut saya sih yang lebih penting sih. Nah, terus nih Kak, bagaimana Hmm. untuk menunjukkan sebuah furniture itu mempunyai keunikan yang khas gitu dari seorang desainer? Wah, itu pertanyaan susah tuh ya. Kebetulan kalau saya selalu, punya pakem atau pegangan, desain itu harus sellable dan ada kebaruan. Jadi one day kalau kalian lihat ada new product, terus kalian bisa langsung suka, itu pasti kan ada hal-hal yang bikin kalian langsung seneng kan. Entah itu ada sesuatu yang baru yang belum pernah dilihat, entah itu karena impeccable, pasti ada hal-hal baru yang akhirnya memicu kita menjadi seneng dengan, produk baru itu. Menurutku karakteristik itu sih, kayak selalu fresh, selalu ada kebaruan. Karena kalau kita ngedesain, contohnya kursi ya, kursi itu kita cuman punya 4 kaki, satu senderan dan satu dudukan. Bayangin sulitnya, dan di dunia ini ada berjuta-juta desain. Tapi ya kita harus digging terus dan banyak lihat, justru banyak tahu. Terus, konstruksi seperti apa yang sudah pernah dipakai, yang belum pernah dipakai, material apa yang diolah dengan cara seperti apa. Jadi banyak tahu dulu, baru bisa justru keluarin atau mendesain sesuatu yang punya kebaruan dan punya value sih. Malah penting lagi. Oke, jadi penting banget untuk melihat-lihat referensi tren dan yang sudah dibuat gitu ya, Kak, ya? Yes, even penting banget untuk pegang si produk itu, duduk di produk itu. Makanya buat desainer, ngelihat pameran tuh penting banget. Bolak-balik si barangnya, lihat bagaimana mereka finishing-nya. Kalau kita nggak nyentuh kan kita nggak tahu rasanya kan. Kalau kita nggak dudukin kita nggak tahu rasanya. Nah, itu kan experience kan. Baru waktu kita dikasih kesempatan untuk melakukan satu atau dikasih, project, kita baru bisa, "Ah, ini harus begini, duduknya harus nyaman, harus ada penahan lumbar," misalkan. Harus tangan tuh harus pas di mana dimensi, tinggi dudukan harus ngepas, hal-hal seperti itu yang akhirnya, jadi, penting. Jadi fungsi sebuah objek tuh tercapai dulu, baru kita bicara styling, tren, dan atribut lainnya. Setuju, Kak. Kalau kita kan udah melihat banyak banget referensi tuh, banyak banget Mmm, gaya-gaya furniture yang udah dibuat. mmm. Bagaimana cara untuk tetap mempertahankan keorisinalitas desain furniture yang kita buat? Yang harus kita terus lakuin adalah digging terus, never stop digging, nggak pernah bener-bener berhenti puas dengan hasil yang kita dapetin. Udah gitu cara digging-nya gimana, salah satunya saya selalu bilang sama temen-temen, mahasiswa juga, kalau ada audiensi, yang paling penting adalah kita cepat dalam menurunkan ide melalui jalur sketsa. Jadi kayaknya buat saya ya sketsa itu penting banget. Karena dengan sketsa, sketsa tuh nggak perlu bagus, nggak perlu indah, tapi dimengerti yang penting. Udah gitu ide kita tuh tersampaikan di dalam secari kertas itu. Udah gitu hanya perlu hitungan detik kan. Lantas ide itu kita bisa go through ke ide lain. Terus begitu nanti dikumpulin jadi satu kan berarti idenya udah banyak banget. Bayangin kalau kita nggak terlalu fasih sketsa, terus kita satu ide aja kita harus, bikin 3D dulu. Udah gitu udah wasting berapa hari kan, yang belum tentu idenya bagus. Menurutku hint-nya di situ sih, begitu kalau, si desainer ini capable untuk do a good sketch yang bisa dimengerti, udah gitu kan semua idenya kan muncul terus tuh. Jadinya pikiran dan juga imajinasinya juga terasah. Baru dari situ berangkat bikin small model. Terus dari informasi yang kita punya, yang pernah duduk di satu buah objek atau satu buah sitting, terus juga kita pernah lihat di mana, terus akhirnya kita gabungin kan, diolah kan, dimasak.
akhirnya jadi sesuatu yang cukup punya kebaruan. Menurutku itu sih, memang untuk ngedesain sebuah objek, fasenya akan lumayan panjang sih. Untuk nemuin diri kita dulu, nemuin si objek itu, sehingga kalau kita ngedesain objek tuh bener-bener punya fondasi yang kuat dulu sih. Jadi memang, panjang, try and error, bener-bener menyukai atau mencintai profesi ini dulu. Terus, have a better understanding mengenai banyak hal, material, market, postur tubuh manusia, hal-hal ergonomis, finishing, trend. So, ya banyak banget sih hal itu sih. Itu yang keep our creativity terasah sih. Makanya akan keluar desain-desain yang, orisinal dari situ. Jadi bukan karena ngelihat terus seneng, terus akhirnya ngembangin dari situ. And then by the way, beberapa desainer kan selalu bilang, "We can steal the ideas." Nggak nyontek, tapi kita boleh steal the ideas. Idenya boleh kita kembangin untuk jadi sesuatu yang lebih bagus daripada produk yang kita lihat, itu boleh loh. Gitu ya, Kak. Jadi setelah kita belajar banyak banget, kita Hmm. bisa mengeluarkan ide-ide, terus kalau ide-ide itu kita langsung tuang dalam sketsa-sketsa gitu, bisa berkembang ya, Kak, ya? Yes, yes. Jadi banyak banget kan idenya kan. Tadinya cuma satu ide, terus karena dia berkembang jadi banyak banget, and then kita kerucutin lagi. Nah, waktu masa kerucutin itu kadang-kadang, pengalaman yang akan banyak berbicara tuh. Kenapa ide ini kita nggak pakai sementara, mungkin karena teknologinya belum cukup, atau mungkin karena, factory yang kita collab itu belum punya mesin yang memang, mengakomodir kemampuan produksi untuk ide yang ini. Jadi mulai tuh. Tapi kan lama-lama kan, tapi dari ide yang segitu banyaknya kan, pasti ada kebaruan dong, Ya bener banget tuh Kak. Dari banyak gitu. ide-ide yang muncul itu nih Kak, setiap karya yang Kakak buat itu kan pasti Hmm, memiliki karakteristiknya masing-masing ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, karakteristik atau style spesial dari yes. furniture yang Kakak rancang itu biasanya seperti apa? Kalau di studio Hendro Hadinata, kita selalu menekankan akan kesederhanaan bentuk yang lahir dari kompleksitas desain dan pemahaman akan material. Karena barang yang sederhana, sebuah kursi contoh yang sederhana banget bentuknya, itu nggak bisa ngumpetin, apapun kan, dia harus 180 derajat terlihat semua dengan cantik, saking sederhananya. Tapi waktu kita ngedesain itu, ngeproduksi itu, mikirin bagaimana material yang dipakai, joinery-nya seperti apa, itu kan semua kompleks banget. Kompleks karena harus bisa diproduksi massal, harus punya dimensi profil yang cocok dengan kekuatan yang kita butuhin, harus punya curve bentuk yang sesuai dengan karakteristik material, tapi begitu dia diolah menjadi sebuah produk, itu bisa pas dengan ergonomi badan manusia misalnya. Jadi kompleksitasnya tinggi, tapi lahirnya ya harus sederhana bentuknya. Makanya studio Hendro Hadinata Design pasti sesuatunya ujung-ujungnya pasti sangat sederhana. Karena kesederhanaan itu akan mudah blend in ke berbagai macam style interior. Karena sebenarnya buat saya objek atau furniture yang bagus tuh furniture yang bukan terlalu ikonik tapi bisa blend in ke interior. Karena kan kalau interior bicaranya bukan cuma kursi yang cantik kan atau sofa yang bagus, tapi kan the whole interior kan. Di situ ada lantai, ada dinding, ada lighting, ada ambience, di situ ada tekstur, kan banyak hal di situ, ada layouting, banyak sekali hal sih. Jadi menurut saya sih seperti itu sih. Oke, kan jadi tadi banyak aspek ya Kak yang mempengaruhi sebuah style dan karakteristiknya. Nah, tadi kan Kakak sempat nyinggung soal Hmm, material nih Kak. Nah, material apa sih yang biasanya Kakak hmm. pilih untuk furniture yang Kakak buat ini? Kalau itu actually tergantung kita bisa, lihat balik dari pabrik atau brand yang, collab dengan kita. Contohnya ada beberapa pabrik yang memang kuat di rotan. Nah, berarti atau material natural fiber, ya berarti kita akan coba digging material natural fiber, entah itu bambu, rotan, anyaman rotan, itu dengan cara baru sehingga akan muncul tuh kebaruan di situ tuh. Atau di sisi lain memang brand ini kuat di kayu atau kuat di penggunaan veneer, ya kita akan coba digging di, material yang memang biasa mereka kuat. Karena si pabrik ini kalau kalau jago di satu material atau beberapa material, nanti hasil setelah di development akan maksimal banget karena mereka kan jago banget kan, dan paham banget mengenai material ini kan. Terus si desainer akan coba bikin sesuatu yang baru dengan material tersebut. Menurutku itu akan ketemu
di titik tengah yang, hasilnya akan bagus banget sih. Contohnya aku ada desain satu untuk, Juno Home namanya Khatulistiwa Chair. Itu tuh, kursi nanti boleh coba dicek ya. Itu kursi dari rotan, tapi kesannya tuh seperti, very simple seperti kursi kayu justru. Jadi ada kebaruan di situ tuh. Biasanya kalau rotan kan karena harus diikat ke mana-mana supaya kuat, tapi karena ada beberapa teknik yang kita develop, akhirnya si kursi Khatulistiwa itu tuh bisa berdiri dengan 4 kaki tanpa ada ikatan-ikatan ke bawah, tanpa ada, konstruksi-konstruksi yang ngejelimet banget. Jadi lebih banyak menyesuaikan sesuai brand-brandnya tadi ya, Kak? Betul. Kita nggak cuman stuck di satu material itu, tapi kita juga bisa berkembang. Dan pengetahuan kita itu berkembang juga ya, Kak? Betul, setuju banget dan selalu open minded untuk material-material baru. Kayak sekarang kita lagi develop produk untuk material yang terbuat dari anyaman metal dan kita ada roots-nya dari Nusa Tenggara Timur yang sudah ratusan tahun ngelakuin itu. Hal-hal yang seperti itu terus aku juga lagi ngedevelop, kain jumputan yang di-press jadi laminasi artisan, material-material yang di-shifting supaya bisa dipakai di dalam interior. Kalau dari semua karya yang udah Kakak buat, yang paling berkesan yang mana sih, Kak? Dan alasannya apa? Itu pertanyaan susah ya, kayak lu punya anak-anak banyak terus lu sayang sama anak-anak lu. Aduh, bingung tuh jawabnya tuh ya. Semua masing-masing punya keunggulan, punya kesan yang mendalam sih. Karena, aku biasain di tim juga kita biasain untuk bener-bener hands on gitu loh, nggak lepas ke, tim yang ngedesain, kita nggak pernah ngelakuin itu sih. Kita bener-bener ngedesain bersama-sama tim, jadi bener-bener attach banget sih sama semua apa yang kita lakuin sih. Jadi ya istilahnya semua itu sama-sama berkesan ya, Kak? Dan itu salah satu bentuk menghargai Betul karya-karya betul. kita ya, Kak? Betul betul, karena benar-benar kita curahkan keseriusan kita untuk ngelakuin semua itu tuh. Jadi setiap karya tuh bisa maksimal. Tidak ada karya yang, ini kayaknya lebih gampang nih karena cuman bikin ini, misal nggak ada. Pasti ada hal baru di situ. Pasti akan nemuin sesuatu atau value baru di situ. Kita akan sangat sangat happy dengan garis-garis yang kita temuin gitu loh. Material yang kita pakai dan segala macam atributnya di dalam. Nah, dari sekian banyak nih hasil-hasil karya yang sudah kakak rancang nih, pernah nggak sih kak dibilang hasil karya tersebut plagiarisme? Atau mungkin ada pihak-pihak lain nih yang memplagiatkan hasil karya kakak? Kalau kita dibilang plagiat sih belum pernah ya. Terus salah satu objek kita pernah diproduksi oleh pabrik di daerah Jepara yang dia coba, pasarkan melalui Instagram, terus akhirnya ketahuan, kita laporin ke si, brand yang punya itu coba kontak orangnya, terus akhirnya desain-desain itu di-take down sih. Jadi saya pikir mengenai hal plagiarisme ini memang kita perlu take look secara seriously sih. Karena itu bikin kita jadi nggak maju. Kalau semua orang mencoba selalu bikin sesuatu yang baru kan akhirnya kan muncul banyak objek, produk maupun desainer yang bagus kan ya. Dibandingkan kita trying to be like someone atau trying to be benar-benar exactly sama dengan apa yang sudah ada di pasaran. Terus tidak ada kebaruan di situ kan. Makanya tidak orisinal tuh, karena nggak ada kebaruan, nggak ada value yang baru. Value-nya hanya sebagai sebuah produk ciplakan. Nah, berarti ini penting banget ya untuk memiliki sesuatu yang original gitu. Jadi kita punya image sendiri gitu ya, Kak. Sayang tahu, udah sekolah lama-lama dapat project bagus, terus plagiat. Kalau menurut Kakak sendiri, apa yang menjadi kesulitan dalam mendesain furniture yang original? Desain furniture tuh ya, itu tuh benar-benar hal yang kita tuh nurturing dari awal. Dari sketsa kita udah punya banyak sekali. Ini bisa apa enggak ya dikerjain, ini bisa apa enggak. Bikin model kecil, bikin model itu kita udah, ternyata ini nggak bisa kita ngulang lagi. Udah gitu sampai jadi model yang kita pikir kita bisa, pabrik bisa produksi, bawa ke brand dan pabrik mereka akan mulai, "Pak, yang ini kayaknya akan agak sulit, yang ini akan." Terus sampai di posisi jadi itu dari A sampai Z itu semua very stressful dan very kita harus benar-benar seneng baru bisa nemuin itu semua sih. Karena kayak ya di setiap fase itu tuh kita terus-menerus mencari problem solving sendiri kan. Kita kayak solving, oh ternyata
kaki ini kurang kuat nih kalau dengan material ini kita cari lagi material baru atau ditambahkan, atau diperkuat, atau ditambahkan stretcher, penguat. Jadi kita sendiri udah cari solusi tuh. Jadi memang ngedesain produk dan objek tuh back and forth dan juga very stressful sih. Sampai nemuin titik original, baru, simple, terus banyak yang suka. Gila itu pencapaian banget. Kompleks ya, Kak, ya. Nah, Kayak aku setuju tuh, aku ngerasain juga sambil bikin desain awal tuh kepikiran banget apakah konstruksinya itu bisa dijalanin atau enggak gitu kan ya. betul betul. Jadi nah itu tuh jam terbang tuh nanti semua tuh. Once kita sudah lumayan punya pengalaman, waktu kita ngegaris, setiap garis yang akhirnya ditransformasi jadi sebuah bentuk surface, itu tuh tidak ada garis yang, sia-sia. Tidak ada bentuk yang sia-sia di sebuah objek itu tuh. Makanya saya seneng banget sama yang kayak, desain dari Skandinavia maupun Japanese design ya, karena ya itu karakteristik materialnya mereka sangat respect, terus mereka paham bener penggunaan material yang maksimal, efektif, hal-hal yang, super penting kan. Semua desain yang kita coba give to brand, kita trying to be very ini sih, very honest dengan materialnya, kita trying to be think about more broader gitu, hal yang lebih besar contohnya adalah penggunaan bahan yang maksimal gitu. Karena mungkin cerita sedikit, kalau kita di Indo kan semua juga tahu ya kalau kayu-kayu kan mereka ngebabat hutan segala macem. Nah kita trying tuh, kita coba untuk kalau bisa sudah harus kayu perhutani, kita minta ke si brand, "Kalian harus beli kayu perhutani." Yang pertama. Yang kedua adalah waktu kita ngedesain, kita udah tahu bahan-bahan yang dipakai tuh buangannya seberapa banyak. Karakteristik kayu kan tidak lengkung-lengkung seperti rotan. Udah menyadari hal itu, jadi nggak bikin sesuatu yang terlalu banyak buang bahan. And then beberapa brand saya happy banget karena bisa ngedevelop dengan material seperti plywood press, plywood bending. Itu kan bikin penggunaan kayu jadi sedikit karena kayak tadi saya bilang kan supply and demand ya. Begitu supply-nya mencukupi karena penggunaan materialnya sangat maksimal, sangat efisien, terus kan berarti yang di hulu kan stop untuk babat atau untuk motong si pohonnya kan, si kayunya kan. Jadi si pohon-pohon itu punya waktu untuk grow lebih dewasa lagi, kan sekarang kan nggak, kalau banyak tahu di luar kan jati-jati kan sebelum cukup umur juga udah dipotongin semua. Jadi tuh lama-lama kita tuh nggak punya kayu bagus. Hal-hal seperti itu sih menurutku fondasi yang penting sebelum kita ngedesain sebuah barang, sebuah objek, sebuah produk. Nah, jadi kan kita dalam mendesain itu nggak cuman harus mengerti tentang teknisnya ya, Kak. Tapi kan di dunia Mmm. desain ini banyak ya tren-tren yang terus berkembang. Nah, gimana sih Kak tanggapan Kakak terhadap tren desain furniture yang terus berkembang? Apakah seorang desainer itu harus selalu mengikuti tren-tren tersebut? Di satu sisi, tren yang saya tangkap itu seperti di 1-2 tahun ini, di mana banyak produk desain, desainer furniture interior yang try to be really fokus in sustainability product, sustainability movement, energy saver. Jadi hal-hal fundamental yang akhirnya dilihat balik lagi. Menurutku semua tren yang bagus itu patut kita pelajari, di luar daripada karena produk desain itu saya percaya bukan nggak pernah bicara hanya styling, styling hanya bagian, salah satu bagian. Jadi, never talk about di produk desain ya, kita agak jarang bicara mengenai trendy karena style-nya ini. Yes, itu kadang-kadang bumbu untuk si marketing komunikasi jualan, tetapi tren yang justru lebih besar yang kita lihat adalah dari desainer-desainer di seluruh dunia adalah justru tren yang bikin objek produk yang lebih tahan penggunaannya, lebih kualitasnya yang jauh lebih baik, sehingga tadinya hanya dipakai selama 2 tahun, bisa 5 tahun, terus akhirnya nggak banyak sampah dari produk-produk yang lama misalnya. Udah gitu menemukan banyak material baru, and then juga lebih banyak mengerti si manusianya sendiri. Sebagai contoh, akhirnya begitu mengerti manusianya kan akhirnya ada fungsi-fungsi baru yang, tersampaikan. Menurutku tren yang harusnya dilihat tuh yang seperti itu tuh. Bukan cuma di surface-nya aja, bukan ngelihat tren karena
ini nih trennya warna biru, nggak pernah bukan biru, tapi pasti ada something behind itu. Oh, karena sekarang semua orang punya pola pikir pengen nyelamatin laut misalnya, jadi kita coba try to encourage people untuk lebih senang melihat hal-hal yang warnanya biru, atau kita senang dengan sesuatu yang biru langit, kita mau emisi kita tekan supaya tidak banyak polusi. Pasti banyak hal-hal di balik itu tuh, harus di-digging tuh. Itu baru baru menurutku tren yang worth it untuk kita ikutin. Iya, setuju banget nih sama Kak Hendro. Jadi, seorang desainer itu kita harus selalu mencari tahu terus gitu ya, Kak. Jangan sampai stuck di situ aja terus. Setuju banget. Menurut saya semua desainer tuh cukup beruntung karena punya kesempatan untuk ngelakuin banyak hal-hal besar loh. Iya nggak sih? Kita bisa do something yang impeccable ke society, ke lingkungan, kepada banyak ke masa depan. Menurutku beruntung menjadi seorang desainer sih. Jadi desainer kan with talking about how to make a better world with our profesi kan. Iya, yang kayak tadi aku bilang ya, aspeknya tuh banyak ya kalau di dunia desain itu. Oke, kita udah Betul. sampai nih di penghujung episode kali ini. Tapi sebelum itu, aku mau nanya nih, Kak. Ada Hmm. nggak sih tips dari kakak untuk Hmm. desainer baru yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang mendesain furniture yang unik dan original? Yang pertama banyak lihat furniture yang sudah ada, banyak datang ke pameran untuk experience, duduk, lihat, pegang, feel. Udah gitu, begitu lihat kita bisa belajar mengenai proporsi juga, and then kita bisa belajar mengenai finishing juga. Begitu kita datang encounter sendiri ngelihat ya. And then setelah itu jangan pernah puas dengan ide-ide yang awal. Nah, tapi caranya supaya idenya banyak ya, sketsanya harus benar-benar katam, nggak harus jago, nggak harus bagus ya, tapi paling nggak bisa gitu loh ngelakuin, dan itu adalah hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh desainer tuh. Udah gitu baru digging ke try to bikin model kecil walaupun bukan dari material asli, bisa bikin dari kertas, lipat dari kertas, bisa bikin dari styrofoam, bisa bikin dari sumpit, kayu kecil, apapun itu. Tapi begitu barang itu terbuat jadi, kita tuh punya bayangan, sebenarnya yang kita kerjain tuh visible apa enggak sih? Konstruksinya benar apa enggak sih? Punya bayangan itu tuh, sehingga nanti begitu pindah ke prototyping 1:1, banyak hal yang sudah kita lalui sehingga lebih tajam tuh. Balik lagi, exercising tuh penting banget. Exercising terus desain tuh back and forth, penting banget. Jadi apa yang kita exercising tuh kan akhirnya jadi pengalaman. Gimana you gain pengalaman kalau kita belum banyak project? Ya exercising, terus ngelakuin desain, terus ngelakuin. Setelah melihat satu buah desain, coba pikir lebih dalam, kenapa si desainer tuh bikin bentuk seperti itu, bikin konsep seperti itu. Coba digging, bener nggak sih? Jadi akhirnya akan terbentuk pola pikir si desainer tuh tertransfer kan, tanpa harus, kita plagiat, dan harapannya dengan pola pikir yang benar dari si desainer itu tertransfer, kita nih punya originalitas yang berbeda dari si dia, karena kan akhirnya sudah kita kembangkan lagi kan jadi something yang ada kebaruan gitu. Itu sih, rajin nomor satu, digging, eksploratif, gain more experience, penting banget, dan bener-bener mungkin yang terakhir tuh mencintai profesi itu sih sebagai desainer. Oke, Kak. Terakhir nih, kita mau minta tips dong buat kita desainer pemula supaya karya kita dapat dipercaya dan dikenal oleh klien. Iya, yang pertama adalah berusaha untuk dapat kesempatan pameran. Karena melalui pameran itu, kalian akan banyak dapat input. Jadi, forget it, sementara mengenai bikin 3D yang realistis itu penting, tapi menurutku lebih penting kalau si objeknya atau si furniture-nya itu benar-benar jadi prototipe 1:1. Terus begitu dipamerin, banyak mata yang bisa kasih input. Mau dia bilang itu produknya kurang bagus, bla bla bla, segala macam, catet. Jangan baper, terima semua, terus lihat lagi apakah benar ini memang sesuai. Jadi kita benar-benar building our own capability tuh untuk do a good design. Menurutku pameran super penting deh, makanya waktu kemarin Covid kan nggak ada pameran di mana-mana ya. Itu benar-benar kerugian sih buat banyak desainer muda sih. Kalian bisa dikenal, dilihat, ya melalui pameran. Always deh, selalu cari pameran-pameran untuk bisa masuk, bisa ikut, apapun bentuk pamerannya, siapapun yang, akan datang lihat, it's good.
mereka bisa ngerasain produk itu, mereka bisa kasih input, itu penting banget menurut saya sih. Kayak setuju banget, Kak. Jadi untuk kita bikin yang terbaik, kita harus dengerin kritik dan saran juga ya, Kak ya. Iya, yang membangun ya. Betul. Sebelum kita tutup nih, Kak, kalau kita mau lihat karya furniture Kakak, kira-kira bisa dilihat di mana nih, Kak? Ah, bisa di website kita, tapi kayaknya lagi kita benahin di www.hendrohadinata.com atau bisa ke IG-nya kita di studio_hendro_hadinata. Nah, buat teman-teman, jangan lupa tuh cek sosial medianya dari studionya Kak Hendro Hadinata ya. Dan semoga apa yang di-share tadi oleh Kak Hendro bisa Yes. bermanfaat buat kalian. Thank you untuk Kak Hendro yang udah mau meluangkan waktu untuk sharing-sharing nih dengan pendengar podcast Artmax kali ini. Sama-sama. Thank you, Kak Hendro. Thank you juga untuk kalian para pendengar podcast Artmax yang udah mendengarkan podcast kali ini. Untuk kalian yang lagi dengerin ini di Spotify, jangan lupa di-share dan follow. Untuk kalian yang dengerin di YouTube, boleh banget di like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notification-nya. Sekian episode podcast kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!